Cerita dimulai dengan adegan menampilkan Jinwoo dan Yongji, sepasang kekasih yang sedang melangsungkan pernikahan mereka dengan penuh sukacita. Hari pernikahan berjalan lancar dan mengisyaratkan awal dari kehidupan baru yang mereka jalani bersama. Namun takdir berkata lain ketika bulan demi bulan berlalu setelah pernikahan itu, tanpa diduga sebuah kejadian yang tidak diharapkan terjadi, Jinwoo mengalami kecelakaan yang serius yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Saat itu Yongji sedang dalam perjalanan menuju bandara dengan mobil, untuk menjemput saudara kembar dari suaminya yang bernama Jinho. Saat tiba di bandara Yongji terkejut tak terkira, dia benar-benar tercengang melihat saudara kembar suaminya, yang begitu mirip dengan suaminya, sampai-sampai dia merasa bingung, perasaan membuatnya tak sadarkan diri hingga membuatnya terjatuh pingsan. Setelah tiba di rumah, Jinho memberitahu bahwa dia akan tinggal sementara di sana. Mendengar hal tersebut Yongji terlihat bingung dan ragu, dia tidak sepenuhnya setuju dengan kehadiran Jinho. Akhirnya dia memberikan izin untuk tinggal di rumah mereka. Hari demi hari berlalu, Yongji merasa kehidupan rumah tangganya berubah. Dia harus berbagi ruang dengan Jinho, adik iparnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kehadiran Jinho membuat jarak antara dirinya dengan Yongji, karena suaminya tidak berada di rumah untuk memberikan dukungan emosional. Namun Jinho mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Yongji. Dia mengajak Yongji pergi ke taman untuk menghiburnya dan mendorongnya untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang dihadapinya. Melalui perjalanan ini Yongji mulai merasa sedikit lebih dekat dengan adik iparnya yang perhatian. Pada saat malam hari Yongji pergi menjaga suaminya di rumah sakit. Di sana dia merasa sangat sedih dan berdoa agar suaminya akan segera sadar, dan mereka bisa hidup bahagia bersama lagi. Semangat yang tinggi terpancar dari wajah Yongji dengan harapan bahwa keajaiban akan terjadi dan membawa kembali kehidupan yang mereka impikan. Di pagi yang cerah, seorang wanita datang membawa bunga untuk menjenguk Jinwoo yang terbaring lemah di rumah sakit. Dengan hati terbuka wanita itu menceritakan kepada Jinwoo bahwa sejak pertama kali melihatnya dia telah jatuh cinta padanya. Tanpa diduga wanita itu memberikan sebuah kecupan kepada Jinwoo. Yongji terkejut tak terkira melihat adegan tersebut. Dia merasa kesal ketika melihat wanita lain mencium suaminya. Namun seketika itu juga Jinwoo menunjukkan reaksi yang positif terhadap kecupan tersebut. Kehadiran wanita itu pun membuat Yongji gelap mata. Tanpa sepatah kata pun ia meninggalkan mereka di ruangan itu. Setelah wanita itu pergi, Yongji memutuskan untuk menghadap Jinwoo. Dia ingin menguji suaminya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh wanita itu. Dengan hati berharap Yongji mendekati Jinwoo dengan perlahan, berharap ia akan menunjukkan reaksi yang sama seperti yang terjadi sebelumnya. Namun nasib berkata lain, Jinwoo tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak disadari oleh Yongji, Jinho adik iparnya secara tak sengaja menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Jinho memutuskan untuk mengajak Yongji pergi berjalan-jalan. Meskipun Yongji masih menjaga jarak dengan Jinho, tetapi Jinho merasa jenuh dan kesal dengan situasi tersebut. Tanpa kata-kata dia pergi begitu saja. Sementara di rumah sakit keadaan semakin panik, rasa jenuh yang tak tertahankan membuatnya berhenti bernafas sejenak. Dokter yang hadir di sana memberikan berita yang mengejutkan bahwa Jinwoo sangat kritis dan umurnya tidak akan lama lagi. Mendengar vonis Dr. Jinho dan Yongji merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Jinwoo sendirian di rumah sakit. Hari demi hari berlalu, Yongji berusaha menerima kenyataan bahwa suaminya akan segera meninggalkannya. Dia pergi ke sebuah gunung yang indah di mana dia bisa merenung tentang masa-masa indah bersama suaminya. Di tengah kesedihannya, Yongji teringat saat mereka bertemu pertama kali di jembatan yang sama. Saat itu hampir saja dia terjatuh, namun beruntung ada Jinwoo yang menyelamatkan. Di malam yang gelap, Yongji dan Jinho duduk bersama di tepi danau. Perbincangan mereka terus berlanjut dan terbawa oleh suasana yang romantis. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bermain kuda bersama, dan Jinho pun berhasil menjebol pertahanan dari sang kakak ipar. Mereka berdua sama-sama menikmati momen tersebut. Setiap momen indah itu mereka menjadi sangat dekat dan akrab.
Di saat hujan deras turun mereka pun harus segera bergegas pulang. Namun Jinho berhenti di tengah hutan, dan di sana mereka kembali melakukan permainan kuda. Dunia mereka berdua berubah menjadi seperti taman berbunga saat mereka menjalani momen indah tersebut. Namun tiba-tiba telepon berdering membuat mereka terkejut. Yeonji sangat terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah telepon dari suaminya. Mereka berdua bergegas menuju rumah sakit berusaha berpura-pura, seolah tidak ada apa-apa di antara mereka. Singkat cerita, Jinwo yang telah pulih kembali ke rumah, namun di perjalanan ia merasa curiga dengan sikap aneh istri dan adiknya. Sesampainya di rumah kegelisahan terlihat di wajah Yeonji dan Jinho. Mereka bingung, bagaimana cara memberitahu Jinwo tentang hubungan mereka. Keesokan harinya Jinwo memotong rambutnya sama persis dengan potongan rambut Jinho. Tanpa alasan yang jelas Jinwo memberitahu saudaranya bahwa dia akan mencarikan tempat tinggal sendiri, karena merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di rumah. Sebuah rahasia terkuat tentang kebiasaan saudara kembar saat mereka masih muda, mereka sering bertukar peran untuk memikat gadis-gadis yang mereka idamkan, namun mereka telah berjanji untuk tidak melanjutkan perbuatan tersebut sejak Jinwo menikah dan pindah ke tempat yang baru. Namun di tengah keadaannya rumit terungkaplah bahwa Jinwo telah berbohong kepada Yeonji. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya dialah yang telah menolong Yeonji di gunung pertama kali dan bukanlah Jinwo. Kemudian terlihat Jinwo dengan penampilan yang serupa persis dengan adik kembarnya. Hal itu hampir membuat Yeonji salah paham, dan ia pun marah terhadap tindakan suaminya. Saat selesai mandi di kamar mandi, secara tak sengaja Yeonji salah menyebut nama suaminya dengan sebutan Jinho. Kejadian ini semakin memperbesar kecurigaan Jinwo. Setelah selesai mandi Jinwo tidak sengaja melihat ponsel Jinho yang tertinggal di sofa rumah mereka, dan ia memutuskan untuk menyimpannya. Keesokan harinya Yeonji menelpon Jinho untuk mengajaknya bertemu, namun ia tidak menyadari bahwa yang menjawab panggilannya adalah Jinwo suaminya sendiri. Tanpa sadar Yeonji memeluk Jinho begitu tiba di sana, tanpa menyadari bahwa yang terluka adalah suaminya sendiri. Rasa cemburu yang membara dalam diri Jinwo hampir membuatnya ingin melukai Yeonji yang telah berselingkuh di belakangnya, namun ia berhasil menahan diri. Sejenak tidak lama, kemudian Jinho pulang dan secara tidak sengaja, dia memergoki Jinwo dan Yeonji yang sedang asyik bermain kuda. Jinho baru menyadari bahwa Jinwo sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Yeonji. Sementara Yeonji pun merasa marah besar karena Jinwo telah menipunya. Seorang wanita kemudian datang dan mengaku sebagai korban dari permainan Jinwo dan Jinho, yang telah bertukar peran untuk bermain kuda dengannya. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa banyak wanita lain yang telah menjadi korban mereka termasuk dirinya. Yeonji sendiri terkejut mengetahui bahwa selama ini Jinwo tentu telah membohonginya, dan keadaan pun semakin rumit. Kemudian terjadi perdebatan yang memanas di atas jembatan antara Jinwo dan Jinho. Merasa kesal dan kecewa dengan Jinho, yang telah berani mengajak istrinya bermain kuda, padahal mereka sudah berjanji untuk berhenti melakukan pertukaran peran, setelah Jinwo menikahi Yeonji. Namun Jinho berdalih bahwa dia hanya ingin menghibur Yeonji yang saat itu sedang sedih, bahkan ia mengaku bahwa perasaannya kepada Yeonji telah mulai tumbuh menjadi cinta. Mendengar pengakuan tersebut, Jinwo menjadi marah besar dan pertengkaran pun tak terelakkan di antara mereka. Sementara itu Yeonji sedang dalam perjalanan menuju jembatan untuk bertemu dengan keduanya. Lalu kejadian tidak sengaja terjadi di mana Jinwo hampir terjatuh dari atas jembatan, dan dengan sekuat tenaga Jinho mencoba menahannya dengan memegang tangannya sekuat tenaga. Namun upaya itu gagal dan akhirnya mereka berdua terjatuh dari jembatan. Tak lama kemudian Yeonji tiba di tempat kejadian. Tanpa sempat bertemu dengan mereka berdua, ia hanya menemukan kalung liontin Jinho yang terjatuh. Di akhir film Yeonji menerima sepucuk surat yang datang dari Jinho yang ternyata masih hidup. Namun kenyataan yang menyedihkan adalah Jinho telah kehilangan kedua kakinya. Surat yang penuh dengan kehangatan dan cinta. Jinho memohon kepada Yeonji untuk menjaga dirinya dengan baik-baik. Lalu film pun selesai.